Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mau menyampaikan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Katarina Halengaran. Saya salah satu mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan materi mata kuliah Administrasi Pembangunan. Submateri yang saya ambil yaitu tentang administrasi pembangunan. Sebelum kita mengetahui arti atau definisi dari administrasi pembangunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu administrasi dan apa itu pembangunan. Definisi administrasi negara secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan definisi pembangunan yaitu sebagai suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Administrasi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Sondang P. Siagian, administrasi pembangunan ialah suatu usaha atau juga rangkaian usaha pertumbuhan serta juga perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa negara serta juga pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut para ahli yang kedua yaitu Bintoro Djokromijojo, administrasi pembangunan menurut beliau adalah proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara maupun pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh kedua para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk memperbaiki atau melestarikan pertumbuhan di berbagai aspek, dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. Menurut Bintoro Djokroamijojo, terdapat 4 fungsi utama administrasi pembangunan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan administratif. Kepemimpinan administratif dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kepemimpinan inovatif dan administrator pembangunan. Kepemimpinan inovatif adalah karakter kepemimpinan yang memungkinkan inovasi lahir dan tumbuh subur di organisasi atau perusahaan yang ia pimpin. Sedangkan administrator pembangunan merupakan orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Yang kedua, pendayagunaan kelembagaan, yaitu organisasi-organisasi pemerintah yang diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan. Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian. Pendayagunaan pegawai perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan, dan pengayoman pada masyarakat, serta kemampuan profesional dan kesejahteraan pegawai sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, yaitu Undang-Undang Nomor 43
tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Peningkatan efektivitas pegawai negeri sipil yang baik bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Untuk meningkatkan efektivitas pegawai negeri sipil, dilakukan berbagai upaya pendayagunaan pegawai, baik dalam bentuk pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan latihan. Bahkan, kenaikan pangkat dan jabatan serta mutasi, sehingga diharapkan efektivitas kerja pegawai negeri sipil atau ASN dapat meningkat dalam pelayanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapailah tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, pendayagunaan ketatalaksanaan. Apabila dihubungkan dengan organisasi, maka disebut juga dengan masalah organisasi dan tata laksana, termasuk prosedur juga tata kerja. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Secara umum, terdapat dua fungsi administrasi pembangunan, di antaranya pembangunan administrasi, serta juga administrasi di bidang pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling berhubungan dan juga saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang pertama, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan atau aktivitas administrasi dilakukan dari dan juga untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya, umumnya menggunakan pendekatan manajemen, disebabkan karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan yang mencakup pertama, perencanaan pembangunan. Perencanaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dengan penjabaran tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan lingkup badan. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan. Yang ketiga, melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, meliputi rencana strategis atau Renstra, rencana kerja tahunan atau Renja, dan perencanaan badan lainnya. Yang kedua, pengarahan sumber daya. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil, maka diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Karena melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansi tersebut. Yang ketiga, penganggaran. Penganggaran dalam suatu organisasi perlu adanya penganggaran, karena tanpa adanya penganggaran, kita tidak bisa mengetahui pengeluaran, pemasukan, bahkan kita juga tidak bisa mengetahui kerugian, bahkan faktor-faktor yang bisa menghambat terjadinya perkembangan suatu pembangunan tanpa adanya penganggaran. Yang kedua, pembangunan administrasi. Berhubungan dengan pembaharuan administrasi ialah sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi adalah perubahan birokrasi dengan unsur sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi harus dapat bisa atau dapat mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, birokrasi ini seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya. Yang ketiga,
Birokrasi berperan dalam mengarahkan serta juga memberdaya masyarakat. Yang keempat, birokrasi ini seharusnya terbuka serta juga bertanggung jawab. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah cara yang dilakukan pemerintah mengisi peran dominan di dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Hal ini meliputi prosedur-prosedur teknis dan pengaturan organisasi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan, baik itu organisasi, perusahaan, maupun instansi-instansi. Sekian penyampaian materi tentang administrasi pembangunan. Apabila dalam penulisan maupun penyampaian materi ada kekeliruan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat ataupun mendengarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, sangat diharapkan sehingga membangun untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.